Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 2410911210017 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang anatomi sistem kardiorespirasi. Pertama tentang anatomi respirasi. Anatomi respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu respirasi atas dan respirasi bawah. Pada respirasi atas itu terdapat nasal cavity dan faring. Pada respirasi bawah itu terdapat laring, trakea, dan pulmonal atau paru-paru. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa laring itu berada pada respirasi atas, bukan respirasi bawah. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan laring itu pada respirasi bawah, bukan respirasi atas. Selanjutnya adalah sinus paranasalis. Terdapat 4 sinus paranasalis, yaitu sinus frontalis, ethmoidalis, sinus maxillaris, dan sinus sphenoidalis. Fungsi sinus sendiri itu untuk meringankan berat kepala dan juga sebagai produksi kelenjar. Ini adalah nasal atau hidung. Pada nasal sendiri itu tuh terdapat lubang hidung atau nares, tempat masuknya udara yang dilindungi oleh rambut untuk menyaring partikel besar. Ada juga vestibulum di sekitar sini. Itu area tepat di dalam nares dilapisi dengan kulit dan folikel rambut. Pada bagian internal terdapat septum nasi, yaitu dinding pemisah hidung kiri dan kanan yang terdiri dari cartilago septinasi dan lamina perpendicularis os ethmoid dan vomer. Pada dalam sini itu disebut kavitas nasi atau rongga hidung yang berfungsi sebagai saluran awal sistem pernapasan, tempat udara kita masuk, difilter, dihangatkan, dan dilembabkan sebelum masuk lebih dalam ke saluran napas bawah. Terdapat dinding lateral di concha nasalis dan meatus. Concha nasalis itu dibagi menjadi 3, yaitu concha superior, medial, dan inferior. Sementara meatus itu dibagi juga menjadi 3, yaitu meatus superior yang berada di bawah concha superior, meatus medial yang ada di bawah concha media, dan meatus inferior yang ada di bawah concha inferior. Habis itu pada atap hidung itu terdapat epitel olfactorius untuk penciuman dan pada dasar hidung itu dibentuk oleh palatum durum atau langit-langit keras. Selanjutnya adalah faring. Faring ini berlokasi di belakang rongga hidung di atas palatum mole. Memiliki struktur penting seperti tonsil faringeal, ostium pharyngeum tuba auditi yang menghubungkan nasofaring ke telinga tengah, dan torus tubarius, itu tonjolan di sekitar ostium tuba. Terdapat 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring itu menghubungkan antara hidung dan faring. Orofaring itu menghubungkan antara rongga mulut ke faring. Dari palatum mole hingga ke epiglotis, memiliki struktur penting seperti fossa tonsillaris, pilar anterior dan pilar posterior, arcus palatogossus, dan arcus palatophagiensis. Habis itu ada laringofaring, yaitu antara laring dan faring, dari epiglotis hingga masuk ke esofagus. Memiliki struktur seperti piriform recess dan vallecula epiglotica. Selanjutnya adalah laring. Pada laring ini terdapat banyak kartilago. Contohnya adalah kartilago tiroid, kartilago cricoid, ada epiglotis, ada cuneiform, ada cornicula cartilago, ada arytenoid cartilago, sama cartilago, itu saja. Habis itu pada laring ini juga terdapat plica vocabularis dan juga plica vocalis. Plica vocabularis itu adalah pita suara palsu, lipatan mukosa di atas pita suara sejati. Sementara plica vocalis itu mengandung ligamentum vokal dan musculus vocalis. Selanjutnya ada ventriculus laryngis dan juga rima glottidis. Ventriculus laryngis itu adalah ruang antara plica vestibularis dan vocalis. Sementara rima glottidis itu adalah celah antara pita suara sejati
yang fungsinya mengatur aliran udara dan suara. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini memiliki panjang sekitar 10-12 cm dari laring. Dindingnya terdiri dari 16-20 cincin tulang hialin berbentuk C, itu cartilago trachealis. Habis itu ada memiliki otot, yaitu musculus trachealis. Memiliki dua percabangan, yaitu bronchus dexter dan bronchus sinister. Pada bronchus principalis dexter itu pada bagian ini, dan bronchus sinister itu pada bagian ini. Bronchus dexter itu lebih pendek, lebih lebar, dan lebih vertikal. Sehingga benda asing itu lebih sering masuk ke sini, yaitu ke dexter. Sementara bronchus sinister itu lebih panjang dan lebih horizontal. Selanjutnya adalah pulmo atau paru-paru. Pulmo ini memiliki yang kanan atau dexter memiliki 3 lobus, sementara yang kiri memiliki 2 lobus. Kalau yang kanan itu ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sementara pada bagian kiri itu hanya ada lobus superior dan lobus inferior. Terdapat 2 visura, yaitu visura horizontalis yang memisahkan lobus superior dan medius, dan visura obliquus yang memisahkan antara lobus medius dan lobus inferior. Begitu juga pada sinistra. Tapi pada sinistra itu visura obliquusnya memisahkan antara lobus superior dan lobus inferior, tidak memiliki visura horizontalis. Selanjutnya adalah hilum pulmonalis. Itu terdapat bronkus, arteri pulmonalis, sama vena pulmonalis. Selanjutnya adalah klinis pada bagian respirasi, yaitu sinusitis. Sinusitis itu adalah peradangan atau penggagakan pada jaringan yang melapisi rongga hidung kita. Normalnya sinus itu akan dipenuhi oleh udara. Namun kalau dia terkena peradangan, maka lebih sering dipengaruhi oleh semacam cairan yang berisi kuman atau bakteri yang bisa berkembang dan menyebabkan infeksi. Selanjutnya itu adalah pneumonia atau adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara atau alveoli kita di paru-paru. Akibatnya alveoli kita itu bisa terisi oleh cairan atau nanah seperti gambar ini, sehingga mengganggu proses pertukaran oksigen dan menyebabkan gangguan pernapasan. Penyebabnya itu bisa berupa bakteri, virus, jamur, atau aspirasi benda lain. Selanjutnya adalah asma. Asma ini penyakit kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas sehingga membuat penderitanya itu mengalami kesulitan bernapas. Bisa disebabkan karena alergi atau dikarenakan infeksi saluran napas lain seperti udara dingin, polusi udara, stres emosional, atau aktivitas fisik berlebihan. Gejala khasnya itu seperti sesak napas. Selanjutnya adalah lanjut ke jantung. Pertama kita akan membahas lapisan jantung. Pada lapisan jantung itu terdapat 3. Yang pertama itu adalah endokardium bagian paling dalam, miokardium bagian tengah, sama epikardium bagian paling luar. Pada bagian ini terdapat cairan yaitu pericardial cavity yang berfungsi untuk mengurangi gesekan. Selanjutnya ini adalah arteri korona. Terdapat 2 arteri korona, yaitu arteri korona kanan dan arteri korona kiri. Arteri korona ini menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung kita, yaitu di bagian miokardium. Darah itu tidak diambil dari ruang jantung, melainkan dari aorta melalui 2 arteri utama ini, yaitu koroner kanan dan koroner kiri. Koroner kanan itu berfungsi untuk menyuplai atrium kanan sama ventrikel kanan, sementara koroner kiri itu untuk ventrikel kiri. Dan septum interventricularis. Selanjutnya adalah bagian jantung pada bagian depan. Terdapat arcus aorta yang memiliki 3 cabang.
Arcus aorta ini adalah bagian lengkung aorta yang terletak di mediastinum superior antara aorta ascendens dan descendens, berada di belakang manubrium sterni. Cabang pertama itu adalah aorta brachiocephalicus, itu cabang yang pertama dan paling besar. Bercabang menjadi arteri subclavia kanan yang untuk menyuplai darah ke lengan kanan dan arteri carotis communis kanan, menyuplai kepala dan leher kanan. Yang kedua itu ada arteri carotis communis sinistra atau bagian kiri, sinistra kiri, yang menyuplai kepala dan leher kiri kita. Yang terakhir ada arteri subclavia sinistra, menyuplai lengan kiri dan memberikan cabang ke arteri vertebralis untuk sirkulasi ke otak. Selanjutnya ada vena cava superior, itu adalah vena terbesar yang mengembalikan darah dari tubuh ke atrium jantung kita. Vena cava pertama itu vena cava superior, itu mereka mengembalikan darah dari tubuh bagian atas ke atrium kanan jantung, terletak di mediastinum superior. Panjangnya sekitar 7 cm. Menerima darah itu via vena jugularis interna, vena subclavia untuk bagian lengan dan dada, dan vena thorax pada bagian vena azygos pada bagian dinding dan toraks. Terus ada juga vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini adalah vena terbesar di tubuh yang mengembalikan darah dari bagian tubuh ke atrium kanan jantung. Lokasinya itu setara dengan di belakang rongga perut. Asal cabangnya itu di vena iliaca communis dan vena femoralis untuk bagian ekstremitas bawah dan panggul. Sementara pada bagian perut itu vena renalis kalau dari ginjal, dan vena hepatica dari hati, dan vena lumbalis dari dinding abdomen posterior. Selanjutnya adalah katup jantung. Katup pada jantung itu ada 4. Dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu adalah semilunaris, yang kedua adalah atrioventrikular. Pada semilunaris itu terdapat trunki pulmonalis dan aorta. Pada trunki pulmonaris itu terdapat 3 valvula, yaitu valvula semilunaris dextra, semilunaris anterior, dan semilunaris sinistra. Pada aorta itu terdapat 3 juga, yaitu dextra, superior, sama posterior. Pada bagian trikuspid itu terdapat anterior, posterior, septal, dan pada mitral itu terdapat anterior, posterior. Selanjutnya adalah klinis jantung. Ada perikardritis dan tetralogia Fallot. Perikardritis itu adalah peradangan pada perikardium, yaitu selaput tipis yang membungkus jantung. Bisa bersifat muncul tiba-tiba atau akut, atau berlangsung lama atau kronis. Perikardritis ini disebabkan oleh berbagai hal, termasuk infeksi virus, bakteri, serangan jantung, cedera dada. Dalam beberapa kasus, penyebabnya bisa tidak diketahui. Gejala perikardritis ini yang paling khasnya itu adalah nyeri dada tajam yang memburuk saat kita menarik napas dalam atau berbaring, namun membaik saat kita duduk atau membungkukkan badan kita ke depan. Selanjutnya adalah tetralogia Fallot. Tetralogia Fallot ini adalah kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat struktural. Yang pertama ada overriding aorta, pulmonic stenosis, ventricular septal defect, sama right ventricular hypertrophy. Overriding aorta itu adalah aorta yang bergeser ke kanan sehingga menutupi lubang septum ventricular. Ventricular septal defect adalah adanya lubang pada bagian antara ventrikular kiri dan ventrikular kanan. Pulmonic stenosis ini adalah penyempitan arteri dan vena pulmonal, dan right ventricular hypertrophy adalah pendebalannya otot pada bagian ventrikular kanan. Penyebab tetralogia Fallot ini belum diketahui secara sepenuhnya, namun faktor genetik dan kondisi selama kehamilan dapat berperan. Gejala utamanya adalah kulit kebiruan, terutama di bagian bibir dan kuku, kesulitan bernapas, mudah lelah saat beraktivitas, dan adanya murmur jantung. Sekian dari saya, terima kasih.